Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Oktaviani Zahra dengan NIM 1020924000110, kelas S1 SI 08C. Saya akan mempresentasikan laporan mengenai perancangan sistem basis data pada laporan praktikum ujian tengah semester ini. Pada bab pertama kita membahas tentang ERD atau Entity Relationship Diagram. Dalam sistem ini terdapat 6 entitas utama, yaitu pasien, transaksi, detail transaksi, layanan, kategori, dan unit. Pada entitas pasien memiliki atribut ID pasien sebagai primary key, nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon. Pada entitas transaksi, ini mempunyai atribut ID transaksi sebagai primary key, waktu transaksi, dan ID pasien, yang merupakan foreign key pada tabel pasien, entitas pasien. Yang ketiga, detail transaksi memiliki atribut ID detail sebagai primary key, jumlah, total harga, ID transaksi yang berupa foreign key pada tabel transaksi, dan ID layanan yang berupa foreign key pada tabel layanan. Yang keempat, layanan yang memiliki atribut ID layanan sebagai primary key, nama layanan, biaya layanan, ID kategori sebagai foreign key pada kelas kategori, dan ID unit yang berupa foreign key pada kelas unit. Kelima, ada kategori yang memiliki atribut ID kategori sebagai primary key dan nama kategori. Yang keenam, ada unit yang memiliki atribut ID unit sebagai primary key dan nama unit. Relasi antar entitas pada pasien ke transaksi itu hubungannya one to many. Jadi setiap pasien dapat melakukan banyak transaksi dan banyak transaksi dapat dilakukan oleh setiap pasien. Terus pada transaksi dan detail transaksi hubungannya adalah one to many juga. Jadi setiap transaksi terdiri dari banyak detail transaksi. Yang ketiga ada detail transaksi dan layanan, hubungannya adalah many to one. Jadi banyak detail transaksi itu mengacu pada tiap layanan. Yang keempat, layanan dan unit hubungannya many to one. Jadi layanan tersedia di unit tertentu. Dan pada layanan dan kategori hubungannya adalah many to one. Jadi layanan dikategorikan dalam kategori tertentu. Dan gambarnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke bab 2. Bab 2 yaitu relational model. Di bagian ini kita menjabarkan bagaimana ERD tersebut diubah menjadi bentuk tabel. Setiap entitas dijadikan tabel dengan primary key dan foreign key yang sesuai. Penjelasannya, pada tabel pasien ini menyimpan data pasien, yaitu ID pasien, itu berupa kode unik pasien, yaitu sebagai primary key. Terus nama, itu nama pasien. Tanggal lahir pasien. Alamat rumah pasien. Nomor telepon pasien. Terus, yang kedua, ada tabel transaksi. Ini menyimpan data transaksi yang dilakukan pasien. Di dalamnya terdapat ID transaksi. Itu berupa nomor transaksi. Waktu transaksi, yaitu waktu kapan transaksi terjadi. Terus ada ID pasien, ini menghubungkan transaksi ke pasien, berupa foreign key dari tabel pasien. Yang ketiga, ada tabel detail transaksi, ini menyimpan rincian dari transaksi. ID, di dalamnya terdapat ID detail, ID untuk tiap rincian transaksi, primary key. Terus, total harga, yaitu jumlah harga yang dibayarkan untuk layanan,
jumlah, yaitu berupa berapa banyak layanan yang diambil. Kemudian ID transaksi menghubungkan ke transaksi utama, foreign key. ID layanan menghubungkan ke layanan yang dibeli, foreign key, berupa foreign key juga. Menghubungkan pada tabel layanan, dan yang satunya menghubungkan pada tabel transaksi. Yang keempat, ada tabel layanan. Ini menyimpan daftar layanan yang tersedia, yang di dalamnya terdapat ID layanan yang berupa kode unik untuk tiap layanan, berupa primary key. Kemudian ada nama layanan, itu nama layanan yang diambil atau dibeli. Kemudian biaya layanan, yaitu biaya layanan tersebut yang diambil. Terus ID kategori menunjukkan kategori layanan, ini foreign key ke tabel kategori. Dan ID unit menunjukkan unit atau ruangan yang menyediakan layanan, ini foreign key ke tabel unit. Pada tabel kategori, ini menyimpan jenis kategori layanan. Ada ID kategori, itu berupa kode kategori sebagai primary key, dan nama kategori, yaitu nama kategori. Tabel unit, ini menyimpan daftar unit atau ruangan. Dalamnya ada ID unit, itu kode unit sebagai primary key, dan nama unit. Nama unit, yaitu nama unit. Alurnya, itu bersama kayak hubungan tadi, relationship tadi. Pasien dapat melakukan satu atau lebih transaksi. Kemudian setiap transaksi mempunyai beberapa detail transaksi. Setiap detail transaksi berisi satu layanan. Layanan itu sendiri termasuk dalam satu kategori dan disediakan oleh satu unit. Ini merupakan gambarnya yang telah saya buat. Kemudian kita lanjut pada bab ketiga. Bab ketiga yaitu kita membahas perintah DDL dan DML. DDL digunakan untuk membuat struktur tabel dengan perintah SQL. Jadi kita pertama membuat database dulu untuk dapat masukkan tabel-tabel tadi. Jadi pertama kita membuat database untuk pembayaran sehat dulu. Ini dengan perintah SQL atau sintaknya sebagai berikut: create database DB pembayaran sehat. Setelah membuat database, kita memasukkan tabel-tabel pada database tersebut. Pertama, kita masukkan tabel pasien dengan sintak ini, yaitu create tabel pasien, ID pasien berupa varchar. Jadi kalau berupa varchar itu dia bisa masukkan huruf. Tidak, kalau integer kan cuman angka bulat. ID pasien sebagai primary key. Kemudian nama juga berupa varchar, not null, berarti harus diisi. Tanggal lahir berupa date, alamat varchar, nomor telepon integer. Kemudian kita membuat tabel transaksi dengan sintak berikut: create tabel transaksi, ID transaksi berupa integer karena ID-nya berupa angka. Kalau mau ada hurufnya jadi diganti varchar. Ini berupa auto increment, jadi kalau kita telah memasukkan jadi data berikutnya akan urut gitu sebagai primary key. Kemudian waktu transaksi berupa date time, ID pasien, varchar, karena tadi di tabel pasien kita membuat ID pasien itu varchar, jadi pada tabel transaksi karena foreign key ID pasien ini berhubungan dengan tabel pasien, jadi harus sama. Pada tabel kategori,
Itu sintaknya seperti ini, create tabel kategori, ID kategori yang berupa varchar sebagai primary key, dan nama kategori yang berupa varchar juga. Pada tabel unit, sintaknya juga seperti ini, create tabel unit, ID unit yang berupa varchar, primary key, nama unit juga berupa varchar. Tabel layanan, itu sintaknya seperti ini, create tabel layanan, ID layanan, varchar yang berupa varchar, primary key, nama layanan juga varchar, biaya layanan desimal karena biaya itu termasuk uang, jadi lebih memudahkan untuk kita pakai desimal. Kemudian ID kategori varchar, karena pada tabel kategori varchar, jadi di sini harus sama. Dan ID unit juga berupa varchar. Kemudian tabel detail transaksi, sintaknya seperti ini, create tabel detail transaksi, ID detail, yang berupa integer, auto increment, dan berupa primary key, total harga desimal karena itu menunjukkan harga, jumlah integer, ID transaksi berupa integer, ID layanan juga berupa varchar. Di sini ID transaksi dan ID layanan kan merupakan foreign key, jadi harus sama dengan tabel yang berhubungan tadi. Setelah kita membuat tabel-tabel data tersebut, hasilnya akan seperti ini. Kemudian DML digunakan untuk mengisi data ke dalam tabel-tabel yang sudah dibuat menggunakan perintah insert. Jadi kita akan menambahkan 5 data pada setiap tabelnya dengan menggunakan sintak insert. Jadi pada tabel pasien kita akan mengisi 5 data seperti ini, insert into pasien, dalam kurung ID pasien, nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan kita value-nya itu berupa kita akan masukkan apa aja data, 5 data pasien tersebut. Kemudian pada tabel transaksi juga kita akan masukkan 5 data dengan menggunakan insert juga. Pada tabel kategori juga kita akan memasukkan 5 data juga, pada tabel unit juga, dan pada tabel layanan juga. Jadi pada semua tabel kita masukkan 5 data. Kemudian DML select, yaitu kita akan menunjukkan, tabel yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan sintak select. Di sini pada tabel pasien, select from pasien, nama tabel tersebut nanti akan muncul seperti ini. Begitupun sama juga pada semua tabel. Jadi kita akan menampilkan tabel-tabel yang telah kita buat menggunakan sintak select. Pada bab 4, kita membahas tentang normalisasi. Normalisasi di sini udah ada datanya seperti ini. ID transaksinya 1111, ID pasiennya P01, nama pasien Dani, waktu transaksi 10/3/2024 jam 19.11.30, ID layanan berupa L01 dan L02, L01 yaitu obat paracetamol dan L02 berupa kamar rawat inap. Biayanya pada obat paracetamol 20.000 dan pada kamar rawat inap 140.000.
Obat paracetamolnya jumlahnya 2, totalnya 40.000, dan kamar rawat inapnya 140.000, jumlahnya 1, jadi totalnya 140.000. Pada pasien yang kedua, ID transaksinya yaitu 1112, ID pasiennya P02, nama pasiennya Nindi, waktunya 10/3/2024 pada jam 20.12.10. ID layanan L02 dan L04. L02 berupa kamar rawat inap, biaya layannya 140, dan dia mengambil jumlahnya 2, jadi totalnya menjadi 280. Dan pada biaya tindakan medis, biaya layanannya yaitu 100.000, jumlah yang dia ambil 1, jadi totalnya 100.000. Kita akan mengubah dari bentuk tidak normal UNF menjadi 1NF, 2NF, dan 3NF. Tahap pertama yaitu bentuk normal pertama 1NF. Tahap pertama dari normalisasi database yaitu menghindari data yang tidak terstruktur dengan memastikan bahwa setiap baris dalam tabel hanya memiliki nilai tunggal dan setiap kolom hanya menyimpan satu nilai. Jadi pada tabel yang pertama tadi itu kita jadikan pada setiap baris. Memastikan bahwa setiap baris dalam tabel hanya memiliki nilai tunggal. Jadi kalau pada yang tadi itu ID transaksi 111 pasien Deni itu memiliki 2 layanan dalam satu tabel, kita keluarkan jadi pada setiap baris itu baris dalam tabel memiliki nilai tunggal. Jadi hasilnya akan seperti ini. Obat paracetamol dalam baris tabel pertama, kamar rawat inap menjadi baris tabel kedua, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga bentuk normal kedua 2NF itu tahap kedua dari normalisasi database yaitu menghilangkan partial dependensi yaitu ketergantungan sebagian dari primary key. Yang berarti setiap kolom non-key harus bergantung pada keseluruhan primary key, bukan hanya sebagian, maka kolom yang punya hubungan harus dipecah. Jadi kita akan memecah tabel yang tadi sudah dibuat itu menjadi per tabel yang kita butuhkan, yaitu di sini ada tabel pasien, ID pasien, dan nama pasien. Pada struktur ini kan ada dua pasien, yaitu Dani dan Nindi. Jadi kita memecah tabel-tabel menjadi 4 tabel berikut, yaitu berupa tabel pasien, tabel transaksi, tabel layanan, dan tabel detail transaksi. Yang kedua, tabel transaksi itu berupa ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi. ID pasien ini merujuk pada tabel pasien, jadi berhubungan sebagai foreign key. Tabel layanan itu dalamnya ada ID layanan, nama layanan, dan biaya layanan. Dan tabel detail transaksi itu ada ID transaksi, ID layanan, jumlah total. ID transaksi ini foreign key pada tabel transaksi yang berhubungan dengan tabel transaksi. ID layanan juga berhubungan pada tabel layanan. Kemudian terakhir, bentuk normal ketiga 3NF. Tahap ketiga dari normalisasi database yaitu tidak ada ketergantungan transitif antara kolom non-primary key, yang berarti setiap kolom non-primary key hanya bergantung pada primary key, dan tidak boleh ada kolom yang tergantung pada kolom non-primary key lainnya. Tabel-tabel pada 2NF
tadi itu sudah memenuhi 3NF karena tidak ada ketergantungan transitif di sini. Jadi kita tidak perlu membuat 3NF karena 3NF itu juga sama dengan 2NF ini karena pada 2NF ini itu tidak ada ketergantungan transitif. Sekian penjelasan laporan UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.